Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Intan Rusmarhadi dengan NPM 2020 13500 216, kelas R7C, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Indonesia PGRI. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Tipe STAD dengan Strategi Reward and Punishment terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang mengapa saya memilih judul tersebut. Karena tingkat kemampuan matematika siswa di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Hal ini dibuktikan dari survei menurut TIMSS pada tahun 2015, di mana Indonesia mendapatkan peringkat 44 dari 49 negara. Sedangkan menurut survei yang dilakukan oleh PISA pada tahun 2018, Indonesia mendapatkan peringkat 73 dari 79 negara. Menurut Syazali pada tahun 2015, tingkat kemampuan matematika siswa di Indonesia tergolong rendah disebabkan karena peserta didik itu kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal matematika dan peserta didik jarang untuk menanyakan dan mengemukakan ide pengerjaannya kepada guru. Hal ini terjadi karena guru itu kadang menggunakan metode ceramah tanpa didukung metode pembelajaran dan alat bantu mengajar yang bervariasi, sehingga cara mengajar guru tersebut tuh dianggap monoton dalam pandangan siswa. Selanjutnya adalah mengenai batasan masalah. Pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan strategi reward and punishment terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 11 SMK Budi Murni 4 Jakarta pada materi matriks. Selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, adakah pengaruh antara model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan strategi reward and punishment terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa? Selanjutnya adalah tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan strategi reward and punishment terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Selanjutnya adalah mengenai landasan teorik. Yang pertama adalah model pembelajaran tipe STAD yang merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang di dalamnya itu terdiri dari beberapa kelompok kecil dengan kemampuan akademik yang berbeda, dan kelompok itu siswanya saling bekerja sama dalam menyelesaikan tujuan pembelajaran atau target pembelajaran. Jadi di dalam kelas itu nanti dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang masing-masing kelompok itu beranggotakan 4 sampai 5 orang. Dan di dalam kelompok tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat kemampuan akademik yang berbeda. Ada yang tinggi, rendah, dan sedang. Jadi kelompok itu berisikan heterogen. Lalu selanjutnya yang kedua adalah strategi reward and punishment yang merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi siswa dalam bentuk pencapaian reward atau bentuk punishment atau hukuman kepada siswa yang kelompoknya kurang dalam mencapai target pembelajaran. Jadi reward itu diberikan kepada kelompok terbaik yang mencapai target pembelajaran, dan punishment itu untuk kelompok yang kurang dalam mencapai target pembelajaran. Jadi di kelas itu nanti akan dibuat target pembelajaran yang kelompok itu harus mencapai target tersebut. Jika target tersebut berhasil dicapai dan mendapat kelompok terbaik, maka akan didapatkan reward. Reward ini berupa pujian dan juga ada pemberian hadiah kepada kelompok terbaik. Dan juga ada pemberian punishment atau hukuman. Punishment di sini bukan untuk membuat siswa merasa takut, tapi untuk memotivasi siswa agar tidak terkena hukuman tersebut. Nah, hukuman ini nanti disepakati di dalam kelas sebelum pembelajaran itu dimulai. Lalu selanjutnya adalah kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan proses mental tingkat tinggi yang memerlukan proses berpikir yang lebih kompleks, di mana dengan belajarnya pemecahan masalah dalam sebuah proses pembelajaran akan memungkinkan siswa berpikir lebih kritis dalam menyelidiki masalah, sehingga siswa itu menjadi lebih baik dalam menanggapi atau menyelesaikan suatu permasalahan, terutama pada permasalahan matematika. Lalu selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif, metode kuasi eksperimen dengan pengambilan data dari dua kelompok kelas, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kelas kontrol, yang dimana keduanya itu menerima perlakuan yang berbeda, yaitu kelas eksperimen menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan strategi reward and punishment, sementara kelas kontrol adalah menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah dan tanya jawab. Lalu selanjutnya adalah teknik analisis data yang terbagi menjadi tiga, yaitu analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul melalui instrumen yang dipilih oleh peneliti. Yang kedua adalah uji persyaratan analisis data, yaitu terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas itu untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok dan atau variabel yang nanti akan diteliti apakah berdistri normal atau tidak. Untuk uji homogenitas yang kedua adalah untuk menunjukkan kelompok sampel data diambil dari populasi yang memiliki varian yang sama atau tidak. Yang ketiga yaitu uji hipotesis penelitian, di mana untuk menentukan secara akurat apakah hipotesis dapat diterima atau tidak. Berikut presentasi mengenai proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.